Shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Waktu terus berlalu, pandemi pun masih belum berakhir. Namun bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu yang berguna bagi hidup kerohanian kita dan juga segala sesuatu aktivitas keseharian kita sekalipun masih sangat terbatas. Senang sekali kita malam ini bisa bertemu kembali dalam Persekutuan Doa Pembinaan EBS, Elion Bible Study secara online. Sebelum kita memasuki persekutuan kita lebih jauh, persiapkanlah hati kita dengan sungguh-sungguh untuk rindu berjumpa dengan Tuhan dan dengarkanlah panggilan persekutuan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah Tritunggal dalam karyanya yang menciptakan dan menyelamatkan kita, sehingga menjadikan kita ciptaan baru, layak kita sembah dan puji. Karena itu, mari kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Syukur anugerah-Mu bagi kami boleh kembali mengambil waktu untuk boleh bersekutu kepada Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk berdoa dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan yang saat ini bersekutu, walau di rumah kami masing-masing, tetapi kami mohon kehadiran Tuhan memberkati kami, terlebih siapkan kami untuk boleh menerima firman-Mu, dan bagaimana hidup kami semakin dituntun untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan memulai persekutuan doa EBS malam hari ini. Amin. Karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita dan menguduskan kita senantiasa
memimpin untuk memberi kita kekuatan hidup makin menyenangkan hati Bapa di sorga. Allah yang menyelamatkan kita juga memberi sukacita dari hari-hari kita menjalani hidup kita bersama dengan Dia. Untuk itu mari jemaat yang ada di rumah dengan sukacita kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Tema bulan ini tentang pengudusan dari Roh Kudus. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana Roh Kudus menguduskan anak-anaknya. Dan sekarang kita akan belajar topik yang menarik, yang masih terangkum juga di dalam tema ini, yaitu manusia baru. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin sehingga kami boleh belajar dengan baik. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan yang urapi sehingga boleh menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas topik tentang manusia baru. Dalam hal ini menjadi banyak pertanyaan bagi kita. Manusia baru ini apa? Kenapa kita harus dikatakan manusia yang baru? Sedangkan kita masih jelas-jelas masih diri kita yang lama. Nah, oleh karena itu sebelum kita bahas ini lebih jauh, mari kita sama-sama baca dari surat Paulus 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita akan mengerti bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia di dalam hidup kalau kita mengerti dengan jelas apa itu manusia baru, seperti yang dikatakan Paulus. Namun kita harus sepakat dulu di dalam hal ini tentang penggunaan istilah manusia baru. Apa sih istilah manusia baru? Nah, saudara-saudara, ciptaan baru di sini adalah gambar tentang identitas orang Kristen. Namun kenyataannya orang yang lahir baru, pengertian lahir baru ini bukan seperti orang yang berpikir bahwa lahir baru ini seperti apakah saya jadi kecil lagi, masuk di dalam rahim ibu saya dan saya lahir kembali. Tentu tidak.
Nah, pengertian manusia baru di sini adalah status orang percaya sebagai manusia baru bergantung sepenuhnya pada karya Roh Kudus yang melahirbarukan secara rohani setiap orang yang dianugerahi keselamatan dalam Yesus Kristus. Melalui karya kelahiran kembali ini, Roh Kudus memberikan kehidupan rohani kepada manusia berdosa yang pada dasarnya terlahir dengan kondisi mengalami kematian rohani. Nah, jadi orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus ini secara penampakan lahiriah tetap sama. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Tidak ada perubahan penampilan fisik. Misalnya saya sebelum lahir baru saya itu gemuk, ketika lahir baru saya itu jadi kurus. Tidak, saudara-saudara. Bukan yang seperti itu. Secara rohani yang dimaksudkan tentang lahir baru, di dalam hal ini kini sudah tidak lagi berada di dalam eksistensi di belenggu dosa. Kelahiran kembali mengakibatkan perubahan radikal pada kerohanian manusia. Hati kita diubahkan, pikiran kita diperbaharui, dan kehendak bebas yang terikat kepada dosa yang selalu bermuara kepada kejahatan pun telah diubahkan. Inilah yang dimaksud kelahiran kembali. Karena kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, orang percaya disebut sebagai ciptaan baru. Pada ungkapan ciptaan baru, kata kainos yang digunakan Paulus. Kata kainos menuju kepada hal yang baru secara kualitas atau pada naturnya. Jadi kainos tidak mengacu pada apa yang tidak ada sebelumnya, melainkan ia merujuk kepada kenyataan membuat sesuatu menjadi baru atau merenovasi apa yang sudah ada sehingga kualitasnya berlainan dengan sebelumnya. Jadi kainos berbicara satu keadaan yang pernah ada. Namun dalam hal ini adalah telah mati. Telah mati terus diubahkan, direnovasi, menjadi baru, diperbaharui. Karena ini jelas berbeda dengan makna kata neos yang berarti benar-benar sesuatu yang baru karena sama sekali tidak ada sebelumnya. Karena kalau kata neos sering mengacu kepada satu ketiadaan yang melahirkan sesuatu yang ada, atau dalam pengertian yang lampau dia memang tidak ada sama sekali, tetapi sekarang ada. Nah, ini penggunaan kata neos. Tetapi kalau kainos menandakan sesuatu yang pernah ada. Untuk sederhananya begini, neos adalah baru dalam arti baru pertama kalinya muncul, timbul atau ada. Berkaitan dengan ciptaan baru, ini menandakan bahwa kerohanian manusia sudah ada sebelumnya tetapi dalam keadaan mati, tanpa relasi komunikasi dengan Allah. Natur baru yang ada pada orang Kristen, yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, natur yang mampu merefleksikan berbagai karakter moral Allah, berupa kekudusan, kasih, kebenaran. Bahkan Rasul Petrus menyebut sebagai mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Namun perlu dimengerti ketika kita berkata mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, ketika lahir baru bukan berarti kita mendapatkan esensi Allah di dalam diri. Tidak, tentu tidak. Tetapi kita yang adalah gambar Allah kembali merefleksikan kembali, menyatakan kembali natur Allah yang ada di dalam diri kita, yang mencerminkan karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita sama sekali tidak memiliki eksistensi Allah. Kita manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah ini mengacu kepada atribut-atribut moral yang juga ada pada diri kita. Yang dulu telah rusak, cemar, sekarang dilahirkan kembali. Maka mengambil bagian dalam kodrat ilahi tepatnya mengandung makna seperti ini. Bahwa manusia baru karena sudah memiliki kehidupan rohani dan relasi yang benar dengan Allah. Maka dalam perjalanan hidupnya, mereka akan memancarkan karakter moral dalam bentuk kekudusan, kebaikan, kebenaran, kesetiaan, dan belas kasihan. Inilah yang ada pada diri Allah yang sejati. Namun ini juga ada pada kita. Allah telah memberikan ini kepada kita, maka kita bisa dikatakan gambar Allah. Namun semua itu telah rusak. Cuman melalui karya Roh Kudus melahirkan kita kembali sehingga kita mampu merefleksikan, menyatakan ulang atribut-atribut itu melalui kehidupan kita. Nah, kehidupan manusia baru ada beberapa karakteristik yang merupakan tanda-tanda paling penting dari keberadaan orang Kristen sebagai manusia baru. Yang pertama, orang percaya adalah pribadi yang secara rohani benar-benar baru. Karya kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Dan ini benar-benar jelas dan bukan palsu. Bahkan ada orang yang punya pola pikir dualisme seperti ini. Dia lahir baru dan di sisi lain dia juga belum lahir baru. Itu sangat keliru. Karena yang jelas-jelas orang Kristen adalah orang yang lahir baru, adalah ciptaan baru yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita harus bisa membedakan antara kualitas kebaruan sejati dengan totalitas dari kebaruan yang sejati tersebut.
Kualitas sebagai ciptaan baru sudah dialami oleh semua orang beriman yang benar-benar dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sedangkan totalitas sebagai ciptaan baru hanya akan terjadi pada saat kematian diri atau peristiwa parousia. Jadi kelahiran kembali bukan berbicara satu keadaan total manusia udah seperti sinless begitu, sinless perfection, bahwa kita udah nggak bakalan bisa jatuh lagi dalam dosa. Tidak. Orang percaya bukanlah ketika lahir baru terus dia jadi kebal dengan dosa. Dia masih punya potensi untuk melakukan dosa, dia masih punya potensi untuk jatuh. Maka dalam hal ini dia perlu bergantung total kepada Allah. Dia perlu dipimpin oleh dorongan Roh Kudus untuk memampukan dia membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang tidak. Karena kenyataan yang tidak bisa dibantah adalah kita semua yang menjadi ciptaan baru masih berada di dalam tubuh berdosa dan hidup di dunia yang terpolusi, dunia yang penuh dengan kecemaran. Nah, polusi keberdosaan belumlah lenyap sepenuhnya pada orang yang disebut sebagai ciptaan baru. Nah, polusi tersebut secara internal berbicara tentang hasrat kedagingan, pola pikir, cetusan emosi, pergerakan kehendak yang seringkali masih dipengaruhi oleh kebiasaan, sistem nilai dan gaya hidup lama kita. Kita masih terpengaruh akan hal itu. Ditambah lagi dengan unsur eksternal, di mana godaan dunia yang akan mempengaruhi kita untuk mengikuti kehendak iblis supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi dalam hal ini penting kelahiran kembali. Kelahiran kembali atau manusia baru itu sekali lagi mengarahkan kita kepada hidup di dalam kehendak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup di dalam satu peperangan rohani, di mana dulunya kita selalu tunduk di bawah tuntunan iblis untuk melakukan dosa, tuntunan perbudakan, sehingga kita selalu memberontak terhadap Allah. Tetapi ketika kita telah menjadi manusia baru, kita hidup di dalam dorongan untuk berperang melawan nafsu-nafsu dunia. Kita tidak lagi serta-merta tunduk, kita berada di dalam situasi yang bisa dikatakan mencekam, namun kita percaya Tuhan memimpin kita. Bukan cuma membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi mendorong kita agar kita boleh hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Sebab itu kehidupan orang Kristen harus senantiasa dijalani dalam kewaspadaan dan penyerahan diri kepada Tuhan hari demi hari. Jangan setengah-setengah, kita berserah penuh. Dan ketika kita mampu berserah penuh, itu pun karena karya Allah. Kita tidak mampu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan total kalau kita tidak dituntun Allah. Kristus sudah mengingatkan kita akan hal ini. Di dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan karena kita ini manusia berdosa, maka kita punya potensi. Ketika kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Maka di situ dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kita memang mengerti bahwa kehendak Tuhan itu seperti apa dan kita mau turut, tetapi kedagingan kita ini lemah. Kedagingan kita ini selalu merasa ingin dipuaskan, terlebih ketika dorongan iblis mulai mempengaruhi kita. Maka kita pun bukan hanya melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi nafsu kedagingan, tetapi kita juga akan bisa memiliki potensi untuk memberontak, melawan, menghujat Allah oleh karena keberdosaan. Nah, manusia baru mengalami pertumbuhan rohani, saudara-saudara. Bagaimana bayi yang baru dilahirkan begitu ia sudah melewati fase keluar dari rahim ibunya, secara otomatis bayi tersebut masuk ke tahap pertumbuhan. Ia dilahirkan kembali untuk bertumbuh. Sekali lagi, ia dilahirkan kembali untuk bertumbuh, bukan jadi makhluk yang statis begitu. Tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Dia lahir ke dunia untuk mengalami proses pertumbuhan, dan itu juga yang seharusnya terjadi di dalam orang percaya. Dan memang itulah yang terjadi kepada orang yang lahir baru. Kelahiran kembali adalah awal mula kehidupan rohani kita sebagai ciptaan baru. Selaku manusia baru, setiap orang Kristen harus mengikuti rancangan Allah yang bertujuan untuk mengikis, mematikan, dan melenyapkan polusi keberdosaan dalam dirinya. Rancangan tersebut adalah progres pengudusan. Progres pengudusan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Kerohanian yang sudah dihidupkan melalui karya kelahiran baru harus dilanjutkan ke tahap pengudusan, di mana Roh Kudus akan memimpin dan membentuk orang percaya untuk mengalami kemajuan pertumbuhan di dalam kerohanian. Intinya, saudara-saudara, orang Kristen dilahirkan secara rohani dengan tujuan untuk mengalami pertumbuhan spiritual menuju pada kedewasaan rohani dengan patokan supaya kita memiliki kembali gambar Allah di dalam diri, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus yang adalah gambar Allah sejati itu.
Saudara-saudara, namun penting kita harus mengerti, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa kedisiplinan rohani. Satu-satunya jalan untuk memiliki kerohanian yang bertumbuh adalah dengan berkomitmen untuk menerapkan disiplin rohani. R.C. Sproul, seorang teolog reformat abad ini, dia mendaftarkan 5 hal yang memungkinkan kita untuk hidup di dalam disiplin rohani. Karena disiplin rohani ini adalah penting, karena merupakan sarana anugerah yang melaluinya Allah mendorong kita agar hidup di dalam pimpinan, sehingga membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang lebih baik dan hidup berkenan di hadapan Allah. Adapun demikian, aspek-aspek itu adalah ini. Yang pertama, dia mendaftarkan kerinduan untuk merenungkan firman, mempunyai kehidupan yang baik di dalam doa, menikmati ibadah sebagai penyembahan kepada Allah, keterlibatan di dalam pelayanan, memiliki hati yang memberikan persembahan. Saudara-saudara, aspek ini penting. Mari kita refleksikan kembali. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang lahir baru, sudahkah kita betul-betul merasa hidup kita mengalami hal demikian? Menjalankan disiplin-disiplin rohani hal yang seperti ini. Karena adalah omong kosong ketika kita berbicara kita hidup beribadah, tetapi 5 hal ini kita tidak lakukan. Saudara-saudara, 5 hal ini adalah dasar kita untuk hidup disiplin. Disiplin secara kerohanian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kita mengabaikan hal-hal ini, sangat menyayangkan. Hidup kita akan terombang-ambing. Dan hidup kita akan tetap terus dituntun kepada dosa. Dan maka kita perlu disiplin rohani. Dan melaluinya, Roh Kudus mendorong kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hidup dengan rutin berdoa, meminta pertolongan bergantung kepada Tuhan. Menikmati ibadah sebagai penyembahan kepada Allah. Memiliki keterlibatan di dalam pelayanan. Dan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Dia. Kelima hal ini sangat penting untuk kesejahteraan rohani kita. Sebagai pribadi maupun sebagai gereja Kristus. Maka kalau kita mampu melakukan ini semua, kita akan juga dapat berkata seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi melalui hal ini, mari kita refleksikan bersama-sama. Bahwa hidup kita merupakan satu pertandingan. Mengalami banyak ketegangan, pergejolakan, iman untuk taat kepada Allah, dan dorongan nafsu untuk menjauhkan kita daripada kasih karunia. Namun percayalah, orang yang ada di dalam tangan Kristus, yang telah dilahirkan kembali melalui pengorbanan, akan memampukan kita hidup di dalam dorongan Roh Kudus. Tapi jangan pernah lupa, disiplin rohanilah yang memampukan kita untuk melakukan itu semua. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu. Engkau memimpin, Engkau mengarahkan kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan ini boleh semakin membawa kami kepada persekutuan dengan Tuhan sebagai manusia baru yang mau taat, yang mau hidup sesuai dengan rencananya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami butuh pimpinan-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing dan mengarahkan kami supaya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap aktivitas hidup kami. Amin. Terima kasih, kita bersyukur jika malam hari ini firman Allah menyadarkan bahwa karya Allah yang menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus oleh karya Roh Kudus. Dengan penuh rasa syukur dan doa, kita nyanyikan pujian, Hidupmu berharga bagi Allah. Berkenan di hadapannya.
Saudara-saudara, mari kita menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa bersyukur karena karya Roh Kudus melahirbarukan kita, sehingga kita boleh hidup terpimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tanpa Tuhan, kami akan hidup semakin hancur. Kami hidup hanya mengikuti hawa nafsu kedagingan kami. Tuhan, kami bersyukur melalui karya pengorbanan Kristus dan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memampukan kami untuk berperang melawan kedagingan kami, melawan nafsu-nafsu iblis, sehingga kami boleh meraih begitu banyak kemenangan di dalam iman percaya kami, bahwa iblis tidak dapat menjatuhkan kami oleh karena Kristus. Namun lebih daripada itu, kami mohon Tuhan pimpin kami agar kami bergantung terus kepada Tuhan, sehingga kami jangan terbuai dan kami berleha-leha tidak mau dipimpin Tuhan dan kami jatuh dalam dosa. Kami mohon sekali lagi Tuhan mengarahkan kami, Tuhan yang memimpin kami, kehendak hati pikiran kami, supaya boleh berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua, mari kita praktikkan hidup baru yang berdampak dalam keluarga berjemaat, sehingga kita bisa memberikan kesaksian hidup di lingkungan di mana kita berada. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih melalui karya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam keluarga, di dalam berjemaat, di dalam apapun di mana kami terlibat di dalamnya. Mampukan kami dapat mempraktekkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kami memancarkan sinar terang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami semakin mengenal siapa yang kami sembah. Mungkin sekarang mereka masih meraba-raba siapa yang disembah oleh orang Kristen. Namun kami percaya melalui karya Roh Kudus, hidup kami menjadi hidup yang menerangkan Injil, hidup yang menjadi surat Kristus yang akhirnya bisa dibaca oleh orang-orang lain, sehingga mereka boleh memuliakan Allah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang kami harapkan Tuhan ketika kami mau mempraktekkan, oleh karena dorongan Roh Kudus, mempraktekkan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pokok doa yang ketiga, berdoa terkait pro kontra UU Cipta Kerja di masyarakat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Tidak terjadi klaster baru COVID-19 melalui dampak demo. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terjadi polemik di mana-mana terkait disahkannya UU Cipta Kerja. Kami mohon pimpinan Tuhan, apapun yang telah Tuhan tetapkan terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kami rindu melalui tindakan-tindakan anarkis, sudah tidak saling mendengarkan, sudah tidak saling menghormati, sudah tidak saling adanya adu argumentasi yang baik di dalam pro kontra ini. Tidak ada terjadi dialog yang ideal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua saling menyatakan arogansi di dalam berdemokrasi. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu diberikan terang, kerendahan hati untuk dapat berorasi, menyampaikan keluh kesah mereka melalui protes-protes yang didasarkan melalui RUU Cipta Kerja ini. Sehingga mereka boleh mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka. Dan pemerintah juga Tuhan berikan kelembutan untuk dapat mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat, para kaum buruh dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mau serahkan ke dalam Tuhan. Kami mohon di dalam demokrasi di bangsa Indonesia ini terjadi satu ketentraman, di mana berdialog tetap ada, berdiskusi tetap ada, namun tetap di dalam situasi yang wajar, bukan hal yang seperti ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan jangan biarkan Tuhan melalui semua yang terjadi, demo-demo di mana-mana, akhirnya membuat COVID semakin menyebar karena kerumunan orang yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam keadaan fisik mereka, apakah mereka terjangkit atau tidak. Lebih daripada itu kami harapkan Tuhan, semoga mereka di dalam kondisi yang sehat, kondisi yang aman, dan melalui demo-demo mereka tidak membawa wabah penyakit semakin menular di mana-mana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pokok doa yang terakhir, mari kita bersama-sama menerapkan hidup yang mengasihi orang lain dengan mendoakan mereka, siapapun yang kita tahu mengalami kesulitan, siapapun yang kita tahu mengalami duka, kesengsaraan melalui setiap situasi-situasi yang mereka alami sekarang ini.
siapapun yang kita kenal yang sedang mengalami hal itu. Mari kita doakan mereka. Kita sama-sama bergumul dengan mereka. Kita ambil bagian di dalam kesusahan mereka, terkhususnya di dalam doa ini. Kita sama-sama berdoa dalam hati, sebut nama mereka, siapapun mereka yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit itu. Kita berdoa. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang sekarang ini mengalami kesulitan, kami serahkan. Amin. Demikianlah jemaat sekalian, persekutuan doa pembinaan EBS kita telah selesai. Kiranya semangat kita belajar firman Allah makin hari ditambahkan, sekalipun dalam situasi pandemi, supaya kita makin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam keserupaan dengan Kristus. Akhirnya kami semua yang bertugas mengucapkan Karya pengudusan Roh Kudus menjadikan kita sebagai manusia baru yang makin serupa Kristus. Amin. amin.